Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alif dan ayah bunda semuanya yang ada di rumah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melantunkan ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 8 dengan nagom nahawan. Selamat mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ Sadaqallahul azim. Sahabat Alif, ayah bunda semuanya, tahukah bahwa ayat yang tadi saya baca adalah ayat yang memberikan instruksi kepada kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua untuk berhati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam kondisi yang lemah. Yang lemah seperti apa maksudnya? Ketika ayah atau bunda tidak melaksanakan kewajiban dengan sempurna, memaksa diri untuk melakukan yang terbaik kepada didikan terhadap anak-anak, maka bisa dikatakan bahwa orang tua tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sebagai calon orang tua ataupun yang sudah menjadi orang tua, kita harus mempersiapkan diri bukan hanya secara materi, tapi juga secara ilmu, kejiwaan, dan emosi yang pastinya juga akan mendukung kita dalam mendidik generasi penerus. Oleh karena itu, sebagai calon orang tua ataupun yang telah menjadi orang tua, kita tidak boleh menganggap bahwa belajar itu mengenal batas waktu. Sebaliknya, proses pembelajaran itu selalu berlangsung seumur hidup kita. Mau berapapun usia kita atau dengan bagaimanapun kondisi kita, semangat untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan harus tetap kita jaga. Semoga generasi yang kita tinggalkan nanti adalah generasi yang mampu membahagiakan kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana caranya ayah bunda untuk mendidik generasinya melantunkan Al-Quran dengan lagu nahawan atau nagom nahawan. Pertama, kita harus memberitahukan dulu kepada anak kita atau murid kita bahwa karakteristik lagu nahawan ini identik dengan kesedihan, kemudian hal-hal yang menyentuh dengan perasaan. Jadi, untuk melantunkan ayat Al-Quran dengan nagom nahawan, kita harus mempersiapkan hati kita agar lebih tenang untuk memberikan penampilan dan suara yang terbaik. Seperti ayat yang pertama, yaitu وَلْيَخْشَ law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Itu ada tingkatan nada nahawan yang paling dasar, yaitu koror atau asli, dan ini identik masih rendah ya. Untuk semua lagu diawali dengan tingkatan nada yang paling rendah. Saya contohkan ya.
dimulai dengan basmalah. Basmalah yang kita gunakan adalah lagu Nahawan tingkatan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, na na na. Seperti itu ya. Jadi kita membuat irama ini dengan sangat syahdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke awal ayatnya. Wal yakhshal ladina. Seperti itu ya. Kemudian untuk potongan ayat yang berikutnya, law taraku min. Seperti itu. Jadi ada gerakan suara pada saat kita memanjangkan huruf kaf dhammah. Law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi ujungnya itu kita rada memuncak karena kita lagi siap-siap nanjak ke nada yang lebih tinggi dan pada akhirnya juga akan turun kembali di akhir nadanya ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Ada pengulangan irama di situ. Dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Dan yang terakhir adalah ditutup dengan bayati kuflah atau bayati yang biasanya berada di akhir bacaan sebagai isyarat untuk segera mengakhiri bacaan kita. Jadi nadanya sudah mulai redup ya, kalau diidentikan dengan cahaya sudah mulai melambat dan menurun nadanya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kalimat ini juga lagunya sesuai dengan terjemahan ayatnya, yaitu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, jadi semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat Al-Quran yang kita bacakan. Ingat, bukan hanya tentang membaca huruf-hurufnya, tapi juga lebih penting daripada itu yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.